Hai semua, kenalin nama aku Alia Syirafah Livi dengan NPM 2213025059. Aku dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Lampung. Aku dari angkatan 22 kelas A. Nah, video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas UAP basis data. Dan di sini praktikumnya kami menggunakan MySQL CMD dan juga Microsoft Access. Nah, langsung saja yang pertama kita akan membuat tabel di MySQL CMD menggunakan software yang bernama Exam. Yang pertama kita langsung buka aja Examnya. Kita start dulu pada Apache dan juga MySQL. Nah, kalau semuanya udah warna hijau kayak gini, ini tandanya MySQL-nya udah aktif. Lalu kita langsung masuk aja ke CMD. Oke. Nah, sebelum kita buat database, kita harus mengetikkan sinteks dulu buat mengaktifkan MySQL-nya. Kita menggunakan perintah cd c.2/exam mysql/bit. Kayak gini, enter aja. Lalu di sini kita ketikin mysql strip u. Nah, kalau udah kayak gini kita bisa langsung buat database. Misal aku mau buat database. Oh iya, perintah membuat database yaitu create database. Misal di sini aku mau bikin nama database-nya database Alia SQL ya. Nah, kalau query oke, berarti ini kita berhasil membuat database-nya. Lalu kita langsung aja gunakan database-nya. Nah, jangan lupa ketik koma. Nah, ini udah database change, sudah ganti MariaDB-nya. Kita bisa langsung create table. Yang pertama kita akan membuat tabel, yaitu tabel provinsi dan juga tabel identitas. Kita akan buat tabel provinsi dulu ya. Sinteks untuk membuat tabel adalah create table, lalu nama tabelnya. Misal aku mau kasih nama di sini TB provinsi kayak gini. Lalu udah kayak gini kita enter. Di sini ada ID provinsi. Terus kita kasih tipe datanya integer. Aku pakai 5 aja ya di sini. Terus aku mau jadiin ID provinsi ini sebagai primary key. Kita tulis primary key. Oke, lanjut. Yang kedua, aku mau isiin di tabel provinsi ini ada nama provinsi. Jadi kita tulis dulu provinsi. Jangan lupa tipe datanya, aku mau pakai varchar. Misal bentuknya 30 aja. Yang terakhir ada kota. Ini juga varchar 30. Nah, kalau udah, ini bisa tutup kurungnya 2 kali dan juga titik koma. Very okay, berarti udah kebuat ya, udah jadi nih tabelnya. Untuk kita lihat tabelnya, kita bisa menggunakan perintah des. Tabelnya tadi namanya TB provinsi. Nah, ini dia tabel provinsi yang udah dibuat. Nah, satu lagi aku mau buat tabel identitas. Sama aja perintahnya juga create tabel. Nah, namanya di sini tabel identitas. Di sini ada ID number, ID identitas, ID identitas kayak gini. Terus mungkin
tipe datanya aku kasih char. Lanjut ada nama, pakai varchar. Ini udah pernah aku kan. Lanjut lagi ada gender. Nah di gender ini aku mau pakai tipe datanya adalah enum. Nah kalau enum ini dia kayak menyediakan beberapa pilihan gitu. Di sini aku mau pakai F sama M. F itu female buat perempuan dan M itu male buat laki-laki. Oke, lanjut ada place. Di sini aku pakai varchar. Ini 50 juga kali. Terus ada birthday. Oh ya, kalian bisa juga sesuaiin panjang datanya nih, terserah kalian mau berapa gitu ya, isiin aja. Terus apa lagi? Alamat, varchar, sel, dan yang terakhir adalah ID provinsi. Kita pakai integer 5 aja. Nah kayak gini, kita kurung 2 kali karena udah selesai. Jangan lupa titik koma, coba kita enter. Oke, berarti tabelnya udah terbuat. Lalu kita paste tabel, coba ya. Jadi nama tabelnya TB identitas. Oke, nah ini dia tabelnya udah selesai. Tuh, udah selesai semua. Oke, lanjut kita akan bikin tabel kayak gini tapi versi di Microsoft Access. Yuk. Oke, yang pertama kita pasti harus buka Microsoft Access-nya. Kita buat dulu. Ininya aku samain aja kali ya tadi. Database-nya namanya database area SIR. Oke, yang pertama kita bikin tabel provinsi dulu. Ini kita ganti sama TB provinsi. Nah, kayak gini. Oke, di sini tadi ada ID provinsi, terus ada provinsi, terus ada kota. Nah di sini aku mau ganti tipe datanya, ID provinsinya tuh ke teks. Oke, selesai. Kita save dulu. Kita beralih, kita isi datanya. Misal di sini aku mau nomor 10. Ada provinsi Lampung, kota Bandar Lampung. Oh ya, ini bisa kita adjust atau bisa diperbesar supaya dalam tampilan. Oke, 11 ada Sumatera Utara. Aku kasih pindah mungkin 12. Oke, jadi ini aku isi beberapa, ada 5 isian, aku save dulu. Oke, selesai. Sekarang kita akan membuat tabel identitas nih. Kita buat tabel lagi, klik di sini,
Nah, kita save tabel identitas. Di sini sama kayak tadi ya, kita isi ID identitas, terus ada nama, cylinder, terus ada place, ada birthday, address, dan juga ID provinsi. Oke, di sini aku mau ganti jadi teks saja. Di gender aku mau menggunakan lookup wizard. Pilih ini, terus kita kasih pilihannya tadi male sama female. Oke, udah, kita set dulu, terus kita bisa isi misal identitasnya. Jadi aku mau ngisi tabel ini dulu, sebentar ya, aku isi. Oke, ini tabelnya udah aku isi semua. Sekarang bisa kita save. Jadi ini dia tabel provinsi, tabel identitas yang aku buat di Microsoft Access. Berikutnya kita akan membuat relasi dari antara kedua tabel ini. Nah, caranya kita ke database tool, terus kita klik yang relationship. Kita pilih tabelnya, tabel provinsi dan tabel identitas. Nah, buat bikin relasinya kita mudah banget, kita tinggal drag aja dari ID provinsi yang ini, kita tarik ke ID provinsi ini. Kita tinggal klik. Nah, kalau udah ada garis kayak gini, ini relasinya udah jadi. Oke, lanjut. Kita mau bikin query design. Kita pilih dulu ya. Nah, di sini bakalan muncul relasi yang tadi kita udah buat, dia bakal muncul di sini. Tuh kan, sama kan? Sama yang ini. Tuh. Oh ya, ini juga bisa dibalik-balikin kayak gini. Tuh. Tuh kan? Oke, di sini yang pertama aku mau masukin nama dulu ya. Terus identitas, gender, birthday, address, kota, provinsi, dan ID provinsi. Oke, ini bisa kita save dulu. Kita save misal ID dan provinsi. Oke. Nah, setelah itu ada perintah kita harus menambahkan IPK di tabel identitas. Kita buka dulu tabel identitasnya, terus ke design view. Ya. Nah, di sini kita tinggal tambahin IPK. Datasheet view, kita simpan dulu. Oke, di sini udah ada. Nah, misal kita isiin dulu ya IPK-nya.
nah kalau kayak gini kita bisa save. Oke, sekarang karena tabel identitas udah, tabel provinsi udah, terus relasinya udah, terus query-nya juga udah. Sekarang kita mau bikin formulir ya. Tapi sebelum itu di ID provinsinya kita gini dulu, baru kita bikin formulir kayak gini tuh. Terus kita bisa desain. Oke, kita coba untuk nambahin background image ya. So, aku mau pakai ini. Nah, kalian bisa lihat nggak? Fotonya nggak full nih. Coba aku ke home ya. Tuh, fotonya cuma segini. Gimana sih caranya biar fotonya full? Nah, caranya kita ke on properties, terus kita pilih yang picture filling, terus kita yes. Bisa kelihatan kan bedanya? Coba lihat, gambarnya tuh udah full. Sekarang kita bakalan edit dulu, sesuaiin di adjust supaya tampilannya ya lumayan lah ya, bagus. Oke, ditunggu, aku akan edit ini dulu. Nah, ini dia tampilan form yang udah aku edit, udah aku isi. Ini tombol-tombolnya udah berfungsi. Jadi mungkin sekian video praktikum pembuatan tabel provinsi dan identitas di MySQL CMD dan juga Microsoft Access. Nah, jadi yang terakhir aku mau jelasin apa itu Microsoft Access. Jadi Microsoft Access adalah software untuk membuat database pada Windows dengan tools-tools yang udah disediain di dalamnya. Nah, apa perbedaan dari Microsoft Access sama yang pertama tadi, MySQL CMD? Nah, perbedaannya itu yang paling utama pasti dari perintah-perintahnya ya. Kalau misalnya MySQL CMD itu kita harus tahu sinteksnya apa, habis itu perintahnya kayak gitu, penulisan perintahnya kayak gimana, terus juga bedanya adalah kalau di CMD kita tuh harus hafal perintah-perintah dan sinteksnya. Sedangkan kalau di Microsoft Access kita harus tahu fungsi-fungsi dari tools-toolsnya yang ada di Microsoft Access. Nah, kendala yang akan dialami para pengguna MySQL CMD itu pasti yang paling banyak adalah terjadi kesalahan pengetikan sinteks atau perintah gitu. Misal kita mau mengetikkan tabel, tulisannya tables ada s-nya, itu bakalan error, atau juga kesalahan dari penggunaan tanda titik, koma, petik dalam kurung. Nah, itu tuh bakalan berpengaruh banget sama perintah yang bakalan dibuat. Jadi kalau udah error, salah pengetikan perintah dan sinteksnya, itu berpengaruh. Jadi kita harus mengulang gitu dari awal untuk perintah tersebut. Tapi kalau buat di Microsoft Access ini, mungkin kendalanya adalah kayak bagaimana kita mengetahui tools itu fungsinya untuk apa, terus cara mengatasi
ya, misal ada sebuah error atau namanya nggak bisa diinput, itu kenapa, gimana caranya. Terus juga kayak tadi yang backgroundnya cuman setengah gitu, gimana cara bikin full layarnya. Nah, sekian video UAP basis data saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya Alia Sirafa Levi, and see ya!